Eh, ini untuk UTBK ya, ini untuk jalur yang kedua. Tadi jalur yang pertama, yang SNBP yang prestasi diumumkan 28 Maret. Nah, sekarang kita lanjut ke jalur yang kedua, yaitu yang berbasis tes atau ada UTBK. Nah, ini materi tes, kemudian metode tes, kesempatan tes, hasil tes, pelaksanaan tes. Ya. Materi tesnya tadi sudah disampaikan, ada tes potensi skolastik atau TPS, satu kelompok besar, kemudian ada satu kelompok besar lagi, isinya adalah penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Ya, jadi ada dua kelompok besar. Metodenya tetap UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Kesempatan hanya bisa satu kali. Ya, mohon jangan salah, anak-anak calon mahasiswa, Anda mendapat kesempatan tes UTBK 2023 hanya satu kali. Ya. Mohon untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Hasil tes akan diberikan secara individu. Pelaksanaan mirip dengan tahun lalu, 2 gelombang, 1 pekan, 1 pekan. Ya. 1 harinya 2 sesi. Nah, kira-kira itu. Nanti sekali lagi bisa dilihat di web resmi SNPMB. Monggo dilanjut. Next, Pak. Persyaratan sekali lagi memiliki akun SNPMB. Yang kedua, kelas 12 tahun 2023, peserta paket C 2023 dan umur maksimum 25 tahun per 1 Juli 2023. Yang ketiga, lulusan SMA, MA, SMK, ini yang tahun sebelumnya yaitu 2021, 2022 atau paket C 2021, 2022. Umur maksimum sama 25 tahun per 1 Juli 2023 ya. Nah, persyaratan peserta ini sekali lagi anak-anak kita masih memiliki jurusan IPA IPS atau bahasa. Tapi di UTBK boleh memilih di SNBT, boleh memilih prodi di PTN. Merdeka tapi bertanggung jawab. Nanti hasilnya UTBK hanya untuk seleksi tahun 2023. Dan ada satu lagi, membayar kontribusi biaya UTBK. Ya, nanti besarannya di belakang. Baik, lanjut. Biaya. Kalau tahun kemarin ada campuran, ada saintek, ada soshum, ada campuran. Untuk tahun ini UTBK-nya sama. Ya, tidak ada campuran IPC ya. Semuanya biayanya, kontribusinya Rp200.000. Ya, kalau kemarin ada 2 macam, yang pilih satu saja, yang campuran beda. Ya. Hanya mekanismenya akan diumumkan menyusul karena kita ada perubahan tempat kesekretariatan. Ya, kalau kemarin kesekretariatannya dihandle oleh kelompok atau majelis rektor atau PTN. Nah, yang kali ini mekanisme kesekretariatan ada di BP3 atau BSKP. Monggo dilanjut. Nah, ini yang baru, nah, Bapak Ibu semuanya yang hadir online atau kawan-kawan media yang offline di sini, materi
seperti tadi yang saya sampaikan ya. Jadi mengikuti Permendikbud dan transformasi pendidikan atau seleksi masuk yang sudah disampaikan Mas Menteri, maka materi ujian UTBK adalah satu, tes potensi skolastik. Yang kedua, penalaran matematika. Yang ketiga, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Alokasi waktu 195 menit total. Ya, baik. Kita lanjut lebih detail lagi. Apa itu TPS? Yaitu untuk mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. TPS yang akan diujikan isinya adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan pemahaman bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Ya, jadi ini adalah kognitif, tidak melihat hasil belajar dari SMA, MA atau SMK. Ini kemampuan yang dipunyai sejak lahir. Ya. Yang kedua, materi UTBK, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Penalaran matematika, mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi tiga besar ini ya, sesungguhnya ada 4 komponen, ada 3 besar, nanti pelaksanaannya ada 2 besar ya. Baik, kita lanjut.